Janji udah selesai. Diikat-ikat kayak gitu. Supaya kenapa? Supaya dia ngikat saya. Hah? Ya. Oke, udah ya. Apa Janji udah tadi? selesai. Diikat-ikat kayak gitu. Supaya kenapa? Supaya dia ngikat saya. Hah? Ya nggak ada yang pakai gini-gini lagi ya. Terakhir kamu ya. Bisa Mbak, Mbak mungkin biasa ketemu dengan laki-laki beristri yang mungkin mau. Kalau saya sudah beristri dan kayaknya saya setia sama keluarga sih. Ini juga sudah beristri. Iya. Selesaiin sini aja deh, nggak usah pakai gini-ginian lagi ya. Oke, saya minta maaf kalau saya ada salah sama Mbak. Saya beneran khawatir sini sekarang. Kenapa? Kenapa khawatir? Ya kamu udah mikir deh. Apa? Laki-laki udah beristri di... Malam kebayang. Mbak Vika, saya minta maaf ya, Mbak Vika. Ya, selesai semua ya. Malam hari ini nggak usah diterusin ya. Ya, nggak ada yang... Nggak. Udah ya Mbak Vika? Udah ya. Ya Mbak. Nggak ada yang terakhir-terakhir lagi. Nggak ada yang terakhir-terakhir ya. Udah. Oke. Saya mau berteman dengan Mbak Vika kok. Itu belum. Enggak. Mbak Kiki? Enggak. Kenapa? Mau apa? Berteman. Saya nggak mau berteman sama yang roh-roh jahat. Saya enggak, Mbak Kiki. Enggak. Kalau kamu berani tuh sama Roy. Saya ingin dia. Kenapa sama saya? Dia saingan saya. Kamu ikut Roy pakai ini aja. Saya pengennya dia. Dia saingan saya. Apa? Saingan? Iya. Enggak lah, Mbak. Enggak. Enggak ya. Sekarang sama-sama perempuan sama perempuan. Merasa... Udah ya, Mbak. Udah Afika. niat baik kan tadi mau baik. Kalau udah niat baik, Mau malam hari ini berubah, kuatin udah justru. itu niatnya harus dibulatkan, kembali ke jalan yang benar biar lebih tenang hidupnya. Mbak, kalau mau hidup normal, mulai dari sekarang. Iya. Mulai dari diri sendiri, jangan ditunda-tunda lagi. Mulai dari hal kecil, rubah semuanya, ya. Kami harap yang terbaik buat Mbak Vika ya. Jangan pernah gunakan ritual-ritual mistis seperti ini lagi ya. Oke, datang ke sini udah baik niatnya. Ada lagi mau disampaikan Roy terakhir buat Vika? Nggak ada. Buang. Ini nanti kita sita. Oke. Mbak Kiki ada yang mau disampaikan? Iya, lebih baik udah memang kalau udah ada niat untuk merubah dari ini yang buruk seperti ini nggak baik kan, dibulatkan niatnya, ya. Kembali ke jalan yang benar, jangan apa suami orang tadi kan nggak bagus nyakitin hati istrinya juga. Oke, Mbak Vika boleh meninggalkan studio. Saya anterin yuk ke sana yuk. Hati-hati, Mau baik. apa ya? Ya. Udah selesai semuanya malam hari di sini aja ya. Oke, terima sampai kasih ya Mbak belakang, Vika dong. Telurnya ya. nggak telur busuk tapi kok bau ya? Baunya Bawa amis. bau amis, bau aneh. Pintar-pintarlah dalam melakukan sesuatu, bukan justru untuk menjerumuskan orang lain agar dapat memuaskan hasrat sendiri. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku selalu mendapatkan teror gaib karena memiliki jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aji. Selamat malam Mas Aji. Selamat malam.
Apa yang mau diceritakan? Ya, saya datang ke sini mau minta bantuan sama Mas Roy tentang binatang-binatang yang suka mengganggu saya, sama ada sosok yang sangat ditakuti sama anak kecil di diri saya itu. Saya minta bantuannya kepada Mas Roy gitu. Binatang apa ya? Dan dari mana datangnya? Itu biasanya ada kelabang, ular, lintah, terus ya binatang-binatang yang menjijikan lah Mas ya di situ. Sejak kapan datangnya? Itu kalau tidak salah sekitar hampir 3 tahunan ada, 3 tahunan. Penyebabnya apa menurut Mas Haji? Ya mungkin karena saya usaha ya Mas ya. Orang yang sirik kayaknya yang saya sirik sama saya. Jadi ini ada kiriman gitu? Iya, ada Orang kiriman. jahatin dia. Oke, begitu mereka datang, Ah. itu wujudnya nyata Nyata. dan mengganggu, menyerang kah atau hanya ada diem aja gitu? Mereka menyerang secara tidak langsung enggak. Cuma mereka kalau sudah lihat sama saya langsung hilang. Ketika saya mau bilang ke orang lain hilang. Jadi mereka kayak takutin ke saya aja. Cuma bikin teror aja gitu ya, bikin takut ya. Terus apa rasanya? Ada perubahan, ada efeknya kah? Ya efek kepada saya sendiri sih Mas ya. Ke konsumen saya di tempat usaha hilang, pada kabur, pada Mereka jadi ngelihat juga gitu? bukan, jadi ngelihat ke sayanya jadi jijik gitu loh Mas. Jadi mereka pada menghindar. Tapi Mas Haji ini apa namanya, tahu siapa yang ngirim? Pernah suatu hari saya itu sudah banget terpuruk. Ini kayaknya emang karib saya yang dulu banget jadi karib, sekarang malah ya berbalik arah. Saya tahu itu teman saya ya, soalnya dia nyimpen, ya maaf, celana dalam saya. Mana? Itu pas saya waktu mau berangkat ke dagang. Saya lagi Ngeliat? packing. Iya. Alat-alat pribadi saya, Mas. Mas Haji pernah nanyain langsung? Kalau saya pribadi begitu Iya. tahu ada di orang lain pasti saya tanya. Iya, saya sudah tanya baik-baik. Dianya nggak ngomong. Nggak ngaku gitu? Nggak ngaku. Bukan nggak ngaku ya, dianya nggak ngomong. Pas dari situ, ya sudahlah, mungkin dia ngepen atau apalah, saya sempat pikir ke sana. Cuman saya pas sudah ditapakurnya lagi, oh ternyata memang dia mau niat jahat kepada saya, Mas. Kenapa dia mau niat jahat? Karena taraf hidup saya itu lebih tinggi daripada dia. Dia punya usaha yang sama? Sama, satu pekerjaan malahan, Mas. Oh. Maaf, perempuan, laki-laki? Laki-laki, Mbak. Dia sekarang usahanya gimana? Dia kalau tidak salah ya usaha di luar, ya berkembang juga. Cuman ya ke saya masih terus, ganggunya itu masih terus. Tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas? Ya saya minta kepada bantuannya kepada Mas Roy, ya minta dihilangkan sosok-sosok yang ada di diri saya. Terlebih anak-anak kalau lihat saya itu menjerit. Dia kayak lihat, mereka kalau lihat yang takut apa sih, Mas? Jadi dari jarak beberapa meter aja mereka udah takut duluan. Itu yang bikin saya terpuruk sampai saya mau melakukan percobaan bunuh diri sampai 3 kali. Jauh. Kita coba tanya ya, mungkin apa ya, ada kaitannya nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh temennya? Iya. Dan juga mungkin pernah, saya nggak tahu, pendukun atau apa, sampai tahu kalau ini mungkin dia ngejahatin atau apapun itu. Iya. Kita akan tanya ya, sahabat kami, dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aji, dengan tanggal lahir 15 Februari 1996 dan nomor rumah 9. Dari mata batin saya, adanya aura yang sangat jahat berada di belakang tubuh Aji. Hal ini yang membuat Aji mendapatkan gangguan dan menjadi korban ilmu hitam. Saya melihat aura dirinya sudah ditutupi dan juga banyak orang yang benci padanya.
saya melihat sosok hitam dan tinggi sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Mbak Kiki, perasaan saya kok nggak enak ya sama Mbak Kiki. Aku minta garam, bubuk suci, dan kunyit. Entah kenapa ya, saya takut Mbak Kiki diganggu sama partisipan saya. Diganggu maksudnya? Maksudnya gimana? Mungkin mempengaruhi pikiran kali ya. Saya bacakan dulu ya. Silakan. Mas Aji dengan tanggal lahir 15 bulan 2 1996 dan nomor rumah 15. Iya, Mas Haji ini punya usaha ya, iya Mas. tapi ada rekannya yang mungkin nggak suka. Iya. Dia menyimpan barang-barang pribadi karena belakangan usahanya seperti tidak normal. Iya. Tadinya pelanggan simpatik, malah berbalik. Kelihatannya jijik, nggak suka Iya, melihat Mas Haji ya. Dan malam hari ini sebenarnya ingin melihat ada apa. Iya, Dan mudah-mudahan bisa lebih tenang hidupnya. iya Mas. Terus selain itu ada lagi kah yang bisa saya bantu? Iya, iya Mas Roy ya. Saya minta bantuannya itu aja sih ya Mas ya. Sosok yang ada di diri saya ini apa sebenarnya? Dia mau apa? Kalau misalkan dia minta nyawa saya, ya dia ambil. Tapi resikonya dia juga harus ikut sama saya. Karena saya nggak mau. Dia sampai mau bunuh diri 3 kali, Pak. Iya, aku tahu sih. Makanya itu scary. Iya. Dan dia selalu diganggu sama binatang-binatang gitu katanya. Iya, aku mau ngomong. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya. Maaf ya, saya potong Iya. ya. Mbak Kiki, saya ngerasa ya adanya energi buruk yang ingin menerjang Mbak Kiki. Ya mudah-mudahan bukan dari partisipan dan mudah-mudahan ini salah. Jadi saya ingin memagari sekelilingnya dengan bubuk suci. Aku takut khawatir akan terjadi sesuatu. Kamu bisa mencium itu kan, Bay? Iya. Selama kamu udah ikut saya, Iya. ikut bau-bau saya. yang aneh. Selama kita bersama, kamu udah mengerti cara pandang dan pola pikir aku kan? Iya, iya. Apa yang terjadi sebenarnya kayak anak indigo tuh misterius gitu dan Iya. you never know apa yang aku taruh gitu tapi tiba-tiba Tahu ada apa gitu. something. Heeh. Kayak Jadi kadang-kadang melakukan hal yang bikin pertanyaan, tapi ternyata akhirnya kejawab pertanyaan itu. iya. Tapi kamu lihat sama Mbak Kiki kayak mau diserang dan dia nggak aman posisinya. Iya, saya tapi tidak mau seuzon terhadap partisipan. Mungkin bukan partisipan juga atau apa. Tapi saya harus melindungi Mbak Kiki. Never know ya, pikiran anak indigo pas terakhirnya baru tahu ternyata kegunaannya buat apa. Ini ada apa aja, Roy? Ada garam kasar, Kunyit. kunyit, bubuk suci Diwali itu buat acara itu. Sudah. Itu binatang-binatang yang sering datang ke hidupnya dia tuh dari mana sih, Roy? Sebenarnya dari ritual-ritual itu. Bukan kiriman orang tapi. Saya kok ngerasa ada yang nggak suka juga sih sama dia, ada yang ngirimin juga. Tapi lebih banyak ritual-ritual gaib sih yang ngundang malah ular jadi-jadian kayak gitu. Mas Haji juga suka ke dukun gitu ya? Iya. Pergi ke salah satu paranormal atau paranormal lah. Iya, Mas. Itu dikasih sesuatu, satu ngambil gitu. Ada isinya. Besoknya bulan depan pergi ke beda paranormal. Dapat lagi nih jimat nih. Ada isinya juga paranormal. Ya ada jin ya maksudnya. Oh, isinya tuh jin? lama. Iya. Itu kalau kayak gitu ada arwah, ada jin, ada setan, ada soul and spirit. Kalau Jadi- banyak jimat gitu nggak bentrokan ya, Roy?
bentrok lama-lama orang kebanyakan jimat jadi kayak orang gila. Oh, dianya sendiri yang jadi aneh gitu. Jadi aneh. Orang kebanyakan jimat tuh jadi kayak orang Nggak normal. marah, nggak normal gitu kayak gitu. Mbak Kiki pernah tahu tentang itu kan?